Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Jamaah pemirsa DMS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memberikan pujian. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohonkan pertolongan. Hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, kita meminta ampunan atas segala kesalahan kita, atas segala akibat perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan di muka bumi ini, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Pemirsa DMS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari terbaik ya dari 365 hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Betapa tidak, karena hari ini adalah bagian dari bulan terbaik yang Allah karuniakan di antara 11 bulan yang lainnya, yaitu hari di bulan Ramadan saat ini 1442 Hijriah. Ramadan adalah bulan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah yang dilakukan seorang hamba Allah di bulan yang penuh barokah ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya ibadah yang Allah beri ganjalan yang luar biasa di bulan yang penuh kemuliaan ini adalah ibadah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan ini memang sebuah ibadah yang spesial karena Al-Quran itu sendiri sebagai salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kekasih Allah, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, pemirsa DMS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah berinteraksi dengan Al-Quran, maka ada 6 interaksi dengan Al-Quran yang seharusnya wajib dikerjakan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 6 interaksi seorang hamba kepada Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup seorang muslim atau muslimah? Ya, saya singkat interaksi tadi dengan 6T. T yang pertama yaitu tasdiq, T yang kedua yaitu tilawah Al-Quran, T yang ketiga yaitu tadabbur Al-Quran, T yang keempat adalah tatbiq, T yang kelima adalah tabligh, dan T yang keenam adalah tahfiz. Nah, apa saja makna dari 6T tersebut? Nah, T yang pertama mari kita lihat. T yang pertama yaitu tasdiq. Apa itu tasdiq? Tasdiq artinya adalah meyakini dengan sepenuh keimanan semua ayat yang terkandung dalam Al-Quran tanpa satu ayat pun yang kita ingkari. Artinya apa? Ketika seorang hamba Allah membuka Al-Quran, membacanya, ayat demi ayat dia baca, maka dalam kolbunya harus ada keyakinan. Aku beriman dengan apa yang aku baca ini. Aku meyakini sepenuhnya apa yang aku baca ini. Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Rabb pencipta manusia. Maka kita sebagai hamba Allah, kita punya tasdiq, kita punya kewajiban untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tasdiq adalah meyakini
tanpa mengingkari satu ayat pun dalam Al-Quran. Jika Allah sudah mengatakan berlindunglah kepada Allah, jika kita takut berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia. Jadi ketika seorang hamba bertemu dengan hamba yang lainnya sebagai sesama manusia, ada rasa takut di hatinya, maka katakanlah, Qul a'udzu birabbin nas. Cukup berlindung kepada Allah. Kenapa? Kita yakin. Kita berlindung kepada Allah karena Allah yang menciptakan manusia. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, manusia yang kita takuti, maka dalam hati kita, saya tidak perlu takut kepadanya. Selagi saya tetap berada dalam kebenaran. Kenapa? Karena saya juga hamba Allah, dia juga hamba Allah. Demikian juga dengan ayat-ayat yang lain. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq, berlindunglah kepada Allah, Rabb yang pencipta waktu subuh, dan seterusnya. In tansurullaha yansurkum. Ketika Allah mengatakan, tolonglah agama Allah ini, maka Allah pasti akan menolongmu. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita memahami ayat ini, kita yakin bahwa Allah Maha benar. Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Jadi ketika ada rasa takut, ketika melakukan dakwah, kemudian sesuatu menggoyangkan hati kita, gimana ini? Banyak tantangan yang kita alami, kemudian kita merasa takut. Kemudian hamba Allah yang tasdik, dia meyakini segala apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, maka dia kembali kepada ayat-ayat tersebut. Ya Allah, kenapa aku takut? Aku kan sedang menyampaikan kebenaran. In tansurullaha yansurkum. Tolonglah agama Allah ini, maka Allah akan menolongmu. Maka dengan sepenuh keimanan dia juga akan terlepas dari segala hal yang menakutkannya. Apalagi ayat yang lain, begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Ada 6.236 ayat dalam Al-Quran. Tak satu pun ayat yang kita boleh ingkari. Kenapa? Karena kita wajib berinteraksi dengan Al-Quran dengan interaksi yang pertama, yaitu tasdiq. Nah, ayat apa lagi? Begitu banyak ayat-ayat familiar ya. Apakah di juz 30 yang mungkin kita sudah banyak yang menghafalnya, dari mulai ayat-ayat yang pendek, atau mungkin ayat-ayat pilihan, ayat kursi, ayat apa lagi? Atau mungkin penggalan-penggalan ayat yang biasa disampaikan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita untuk menasihati kita, misalnya kata-kata innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini adalah ayat yang familiar yang biasa seorang hamba Allah dapatkan ketika dia berada dalam ujian. Maka begitu mendengar kata innallaha ma'as sabirin, sabar, sabar, Allah beserta orang-orang yang sabar, maka kita yang tasdiq, yang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan mengimani segala ayat, semua ayat yang Allah berikan, maka kita juga merasapinya. Ya Allah, benar. Allah beserta orang-orang yang sabar. Untuk apa saya menangis pilu dengan meratap-ratap, tidak ada gunanya? Untuk apa saya harus atau sebaliknya emosi dengan marah-marah yang tidak ada gunanya? Untuk apa saya melakukan ini dan itu yang kemudian kelak kita akan menyesalinya? Untuk apa? Padahal sudah jelas-jelas Allah mengingatkan saya, innallaha ma'as sabirin. Cukuplah Allahumma ma'ana, Allah bersamaku. Kalau sudah ada Allah, apa sih yang bisa mengalahkan Allah? Adakah yang bisa mengalahkan Allah di muka bumi ini? Tidak ada. Jadi kebanyakan kita sebagai manusia sering lupa ya, betapa banyak ilmu yang kita peroleh, tapi ketika kita menghadapi sesuatu, ya, spontanitas kita dalam menghadapinya kadang keluar dari ilmu yang kita sendiri memilikinya. Dan memang benarlah Allah mengatakan dalam firman-Nya bahwa jika ada hamba Allah yang mengatakan aku beriman, maka Allah tidak serta-merta meyakini, mempercayai bahwa kita benar-benar beriman, tanpa Allah buktikan keimanan kita itu dengan Allah mengujinya. Oke, baik, itu adalah interaksi yang pertama, tasdiq. Meyakini, mengimani dengan sepenuhnya bahwa semua ayat dalam Al-Quran itu adalah benar dan tidak satu ayat pun yang kita ingkari. Nah, yang kedua adalah tilawah. Nah, interaksi kewajiban seorang muslimah kepada Al-Quran adalah tilawah. Apa itu tilawah? Tilawah yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan bagaimana? Warattilil Qur'ana tartila. Quran surat Al-Muzammil ayat 4.
membaca Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Membaca dengan perlahan sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, pemirsa DMS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, interaksi yang kedua ini, Masya Allah, ini adalah ibadah yang cukup memudahkan kita sebagai hamba Allah untuk bisa melaksanakannya, apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Membaca Al-Quran, mempunyai target untuk menghatamkannya, ini adalah sebuah interaksi yang Allah perintahkan kepada kita, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, menjadikan ini sebagai sunnah yang luar biasa keutamaannya. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan tilawah? Dan apakah ada target-target dalam tilawah Al-Quran? Ya, tentu saja ada cara dan ada targetnya. Cara membaca Al-Quran yang jelas seperti dalam Quran surat Al-Muzammil ayat keempat, seperti yang saya sampaikan tadi, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila artinya bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Lalu bagaimana, pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan tartil? Bagaimana kalau kita masih baru belajar Al-Quran dengan tartil? Bagaimana kalau kita sendiri belum bisa menguasai ilmu tajwid, kita masih baru belajar, atau kita masih terbata-bata membaca Al-Quran? Nah, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran ini sendiri ini sangat luar biasa. Kalau kita tidak bisa membacanya secara tartil, maka Allah tetap menganugerahi kita pahala yang banyak. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan dalam hadisnya yang artinya, ya bacalah Al-Quran walaupun dengan terbata-bata. Terbata-bata kita membacanya, kita tetap mendapatkan pahalanya satu. Apalagi kita membacanya dengan baik, maka kita mendapatkan banyak sekali pahala. Dan bukankah membaca Al-Quran itu satu ayat, satu huruf saja itu bernilai satu hasanah. Dan satu hasanah bukan berarti satu pahala, tetapi satu hasanah, satu kebaikan itu kita mendapatkan 10 pahala. Nah, mendapatkan satu hasanah mendapatkan 10 pahala itu di luar bulan Ramadan. Apalagi ketika kita membacanya, kita melakukan tilawah di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Bukankah seorang hamba Allah yang melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan 70 kali lipat pahalanya? Masya Allah. Jadi dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, bukanlah alif lam mim itu dinyatakan satu huruf, tetapi alif lam mim itu adalah alif satu huruf, mim itu satu huruf, dan lam itu adalah satu huruf. Alif lam mim berarti lebih dari satu huruf, dan setiap satu huruf itu bernilai satu hasanah bernilai 10 kebaikan. Dan kalau kita melakukannya, membacanya di bulan Ramadan, maka ganjarannya 70 kali lipat lagi. Nah, kalau kita mau hitung-hitung pahala nih, Masya Allah, silakan pemirsa menghitungnya sendiri. Nah, menghitung-hitung pahala ini mungkin kita nggak perlu menjadi seorang ahli matematika, tapi kita cukup berhitung dengan kalkulator kita, maka kita akan mendapatkannya. Dan Masya Allah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Jadi berhubungan dengan target membaca Al-Quran, para pemirsa, kalau tadi membaca Al-Quran saja sudah begitu banyak pahalanya, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran dengan target? Nah, tentang target membaca Al-Quran, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang artinya mengatakan, bacalah Al-Quran itu dalam 1 bulan. Nggak bisa 1 bulan atau 30 hari, bacalah selama 25 hari. Nggak bisa 25 hari, bacalah. Nggak bisa 25 hari, artinya lebih bagus lagi mencapai target. Di atas 25 hari lagi, yaitu 15 hari. 15 hari lagi masih lebih sanggup lagi, bacalah dalam 7 hari. Wah, 7 hari kecil ya Rasulullah. Maka boleh membacanya sampai 3 hari. Dan 3 hari ini adalah batas waktu target tercepat untuk membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa membacanya dengan pemahaman. Walaupun ada sahabat Rasulullah SAW
sampai berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bisa membacanya dalam 1 hari." Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, walaupun dengan penuh semangat ya, tetap Rasulullah mengatakan tidak 1 hari, tetapi 3 hari. Masya Allah. Pemirsa DMS TV yang dimuliakan Allah. Jadi tilawah, membaca Al-Quran sungguh luar biasa. Membaca saja dengan terbata-bata tetap mendapatkan pahala, apalagi membacanya dengan tartil. Membacanya dengan tartil, apalagi dengan target 1 bulan khatam. Ada lagi hadis riwayat Abu Daud mengatakan targetnya boleh 40 hari. Nah, di bulan Ramadan saya kira Allah memudahkan kita semua untuk mencapai target-target tersebut. Apakah 1 bulan Ramadan ini kita khatam 1 kali? Alhamdulillah. Oh tidak, saya tidak cukup 1 kali, saya mau 2 kali, silahkan. Berarti tinggal atur bagaimana mekanismenya, teknisnya agar bisa membaca Al-Quran tadi lebih dari 1 kali khatam. Mau 2 kali khatam berarti kita mencoba untuk membuat jadwal. Kalau 1 kali khatam dalam 1 bulan berarti 1 hari harus 1 juz. Untuk pria, untuk muslim ini mungkin mudah ya. Kenapa tidak ada istilahnya mamnu untuk seorang muslim. Tapi bagaimana dengan seorang muslimah? Saya 1 bulan tidak bisa khatam kalau 1 harinya 1 juz. Kenapa? Karena ada mamnu'ah. Mamnu saya mungkin dikatakan 1 minggu, berarti hanya 3 minggu. Berarti dalam 3 minggu target untuk khatam 1 kali khatam bagaimana caranya? Berarti 1 minggu saya harus selesai 10 juz. Berarti kalau minggu pertama saya belum mamnu, belum haid, maka saya kejar 1 minggu harus selesai 10 juz. Minggu kedua saya belum haid, saya kejar 10 juz. Minggu ketiga saya belum haid, saya kejar 10 juz. Selesai. Minggu keempat qadarullah saya haid. Maka tidak ada istilah saya tidak khatam. Kenapa? Karena kita sudah punya planning, perencanaan untuk mencapai target khatam tilawah Al-Quran. Pemirsa DMS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tadi saya sudah sampaikan di awal ada 6 interaksi dengan Al-Quran. Kewajiban seorang muslimah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama tadi adalah tasdiq, yaitu meyakini, mengimani Al-Quran tanpa mengingkari 1 ayat pun. Yang kedua adalah tilawah Al-Quran, bagaimana tilawah dengan tartil, bagaimana kita bisa mencapai targetnya, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dengan pahala yang berlipat ganda Allah berikan. Nah, interaksi yang ketiga selanjutnya adalah tadabur. Apa itu tadabur? Tadabur berarti memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami maknanya, mengerti apa yang dibaca, mengerti apa yang dibuka, dihafal, apa yang diamalkan dan seterusnya. Nah, kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia, di mana bahasa Arab ini bukan bahasa ibu kita, bahasa Arab ini bukan bahasa kita sehari-hari, bukan our first language, bukan our mother tongue, tetapi adalah bahasa asing untuk kita, sama dengan bahasa yang lain, bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Rusia, bahasa Thailand dan yang lainnya. Maka seyogianya kita punya trik untuk bisa memahami Al-Quran. Bagaimana caranya memahami Al-Quran? Bagaimana caranya untuk bisa tadabur, memahami ayat-ayatnya Al-Quran? Maka salah satu solusinya adalah kita membaca Al-Quran beserta terjemahannya. Nah, membaca Al-Quran beserta terjemahannya ini akan membantu kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Walaupun tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu mudah kita memahaminya, karena ada ayat-ayat tertentu yang tidak serta-merta kita langsung memahaminya, tetapi kebanyakan, ya sebagian besar, mayoritasnya ayat-ayat Al-Quran itu bisa kita pahami dengan sekadar konteks kalimat yang sederhana yang
dalam hal ini Kemenak sudah membantu kita dengan memberikan terjemahannya. Nah, maka ketika kita memahami Al-Quran, kita membaca terjemahannya, kita renungi ayat-ayatnya, kita membaca tafsirnya, kalau kita nggak paham, maka itu adalah salah satu wujud kewajiban kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena alangkah sayangnya, alangkah ruginya kita sebagai hamba Allah yang beriman ketika kita hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan bacaan semata. Kita hanya meliterasi tanpa kita memahami maknanya. Padahal Al-Quran jelas-jelas adalah Allah berikan kepada kita semua sebagai hudan. Apa itu hudan? Sebagai huda, petunjuk. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak memahami isinya? Ya, seperti yang di awal saya sampaikan tadi, di poin tasdiq, kita mengimani, kita meyakini ayat-ayat Al-Quran tanpa satu pun yang kita ingkari. Bagaimana kita bisa meyakininya? Karena kita memahami artinya. Ketika kita berhadapan dengan ayat Allah, ya Allah ini apa artinya ya? Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa ini ya? Oh, ini artinya ya, hai orang-orang yang beriman. Oh, ini panggilan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Allah khususkan memanggil hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, aku beriman enggak ya? Nah, kalau kita mentadaburi ayat ini, maka kita akan mendapatkan tafsirnya betapa Allah memuliakan hamba-hambanya hanya khusus yang beriman. Bagaimana Allah memuliakan hamba-hambanya yang khusus yang beriman tadi? Dilanjutkan dengan kata-kata setelahnya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk melakukan siam, puasa. Maka kita mentadaburi ini, kita memahami ini orang yang beriman. Aku orang yang beriman. Kalau begitu kutiba alaikumusiyam, berarti saya harus melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa. Nah, bagaimana melaksanakan ibadah puasa tersebut? Dilanjutkan dengan ayat-ayat yang berikutnya. Bagaimana seorang muslim melaksanakan ibadah puasa? Allah sudah memberikan tata caranya, Allah sudah memberikan batasannya, Allah sudah memberikan bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana ketetapan Allah, bagaimana apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, 184 dan seterusnya, ada beberapa ayat yang dengan detail ya, dengan keterangan yang cukup lengkap, kita bisa membacanya dan dibantu dengan penjelasannya dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tadabur, pahami. Nah, itu yang ketiga. Nah, pemirsa DMS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat yang berikutnya adalah tatbiq. Apa itu tatbiq? Tatbiq artinya mengamalkan. Mengamalkan. Jadi kita sudah tasdiq, sudah tilawah, kemudian kita sudah tadabur, maka kita tatbiq, mengamalkan. Kita amalkan apa yang Allah perintahkan, kita amalkan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya itu membekas dalam jiwa kita. Kalau Allah mengatakan kepada kita, ingatlah kepada Allah, maka kita mengingat Allah. Bagaimana kita mengingat Allah? Bagaimana kita harus mengingat Allah? Kita berzikir kepada Allah. Dan bukankah zikir kepada Allah, zikir yang sebaik-baiknya adalah dengan membaca Al-Quran? Maka tatbiq, amalkan. Nah, kalau kita membaca sirah Rasulullah Muhammad SAW, kita akan mendapati betapa Rasulullah itu dan para sahabat Rasulullah SAW, as-sabiqun awalun, sahabat-sahabat yang mula-mula, yang pertama sekali memeluk Islam, mereka ketika mendapatkan penyampaian Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengarnya, mereka menghafalnya, dan mereka langsung mengamalkannya.
seorang sahabat Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat Umar bin Khattab, bukankah mereka membaca Al-Quran, menghafalnya sampai lama sekali, baru berpindah kemudian menghafal ke ayat berikutnya, tapi melainkan memindahkan hafalan juga kalau sudah mengamalkannya. Jadi benar-benar membaca, menghafal, mengamalkannya. Kalau sudah mengamalkan, baru mereka pindah untuk menghafal ayat yang berikutnya. Nah, itu yang keempat, yaitu tatbiq, mengamalkan Al-Quranul Karim. Nah, yang kelima adalah tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Mungkin bahasa sederhananya yaitu mengajarkan. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, sampaikanlah Al-Quran itu walaupun hanya satu ayat. Jadi tabligh itu memang kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau seorang hamba Allah sudah membaca Al-Quran, mengimaninya, membacanya, kemudian mengamalkannya, maka wajib baginya untuk menyampaikannya. Jangan hanya menjadi kepunyaan diri sendiri. Jangan hanya menjadi ilmu sendiri ya, tetapi tidak membagikannya kepada orang lain. Ini sungguh sangat rugi sekali. Kenapa? Karena bukankah ketika kita menyampaikan walaupun cuma satu ayat, kita menyampaikan kebaikan, sedangkan kebaikan di luar Al-Quran kita sampaikan saja pahalanya luar biasa. Apalagi jika Al-Quran yang kita sampaikan kepada orang lain. Dan bukankah ketika kita menyampaikan satu kebaikan kepada orang lain dan orang lain tersebut mengikutinya, bahkan kemudian dia menyampaikan lagi kepada orang lain, itu akan menjadi multi level marketing, pahala yang luar biasa untuk kita. Bahkan nantinya bisa menjadi amal jariah kepada kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang artinya tidaklah mati seorang anak Adam kecuali 3 hal. Yang ketika dia meninggalkan dunia ini, tetap akan mengalir pahala kepadanya yang 3 itu. Apa saja yang ketiga? Yaitu doa anak yang solih, di mana dia memiliki keturunan-keturunan yang solih dan terus mendoakannya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, di mana dia membagi ilmunya kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut mengamalkan apa yang diberikannya. Dan yang keempat adalah sedekah jariah, yaitu sedekah jariah. Di sini dalam hal ini ulama sepakat mengatakannya sebagai wakaf. Harta, benda, uang yang diberikan, diwakafkan untuk dipakai oleh masyarakat atau publik untuk kemaslahatan umat. Nah, sidang pemirsa jamaah DMS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabligh, menyampaikan. Kita sampaikan Al-Qur'an ini kepada orang lain, maka ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa 'allamahu. Ajarkanlah. Tabligh, sampaikanlah. Jadi jangan hanya pendam sendiri, jangan pelit. Kita berbagi, maka insya Allah apa yang kita bagi itu akan semakin berkembang dan kembali ke diri kita. Nah, yang terakhir, T yang keenam adalah tahfiz. Tahfiz Al-Quran artinya kita menghafalkan Al-Quran. Untuk menghafalkan Al-Quran tentunya butuh perjuangan yang luar biasa. Dan ini adalah sesuatu yang tidak semua hamba Allah bisa melakukannya. Tapi yang jelas, bukankah Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahannya untuk dihafal. Dan apa buktinya? Pemirsa DMS TV yang dimuliakan Allah, buktinya adalah betapa banyak kita temukan orang-orang di dunia ini, muslim-muslimah yang ada di dunia ini, para penghafal Al-Quran, para hafiz-hafizah. Jadi pertanyaannya, mengapa mereka sanggup membaca, menghafal Al-Quran? Mengapa mereka begitu sanggup untuk bisa menghafalkan 30 juz, menghafalkan 114 surat,
menghafalkan 6.234 ayat dalam Al-Quran. Mengapa mereka sanggup? Jawabannya adalah karena mereka tahu betapa besar keutamaan menghafal Al-Quran. Apa saja keutamaan menghafal Al-Quran? Cukup banyak. Nah, salah satunya yang paling utama adalah menjadi ahlullah. Apa itu ahlullah? Ahlullah adalah keluarga Allah di muka bumi. Masya Allah. Menjadi keluarga Allah di muka bumi, nggak kebayang ya. Menjadi keluarganya bupati, menjadi keluarganya wali kota, atau bahkan menjadi keluarganya Geci. Orang akan dengan serta-merta bangga ya dengan suara yang keras, saya keluarga Geci, saya keluarga Kepling, saya keluarga imam masjid, saya keluarga, dan seterusnya. Nah, untuk level menjadi keluarga manusia-manusia yang notabene adalah hambanya Allah di muka bumi dengan status yang sama, kecuali ketakwaannya saja di sisi Allah, kita saja sudah merasa bangga, apalagi menjadi ahlullah, keluarganya Allah di muka bumi, keluarga Rabb pencipta alam semesta yang hanya dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang hanya kepadanya lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah, hanya kepada Dia kita menyembah, dan hanya kepada Dia mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, artinya tidak ada satu apapun masalah di muka bumi ini yang tidak ada solusinya tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal meminta saja kepada Allah, ya Allah tolonglah, maka Allah akan menolong. Ya Allah, saya minta ini, saya minta itu, silakan tinggal minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Jadi Allah yang maha berkuasa, ketika kita mendapatkan predikat sebagai keluarganya, apalah lagi yang lebih mulia dari ini dibandingkan dunia dengan seisinya. Nah, ini mungkin salah satu yang menjadi landasan para hafiz-hafizah di muka bumi ini berhasil menyelesaikan hafalannya. Kenapa? Karena ini memang predikat yang luar biasa. Tidak ada predikat yang lebih mulia di sisi Allah selain menjadi ahlullah, selain menjadi hamba Allah di muka bumi, menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Nah, ini masih satu, belum lagi yang lain. Apalagi yang lain? Selain menjadi ahlullah, kita juga hamba Allah yang menghafal Al-Quran akan mampu memberikan mahkota di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa DMS TV yang dimuliakan Allah, bukankah kita semua mempunyai orang tua? Kita mempunyai orang tua, kita mempunyai ibu, kita mempunyai ayah yang kita cintai. Kenapa? Karena mereka yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, yang telah memberikan kita pengorbanan yang luar biasa, yang begitu besar sehingga kita bisa berdiri saat ini di sini. Sehingga mereka dengan segala pengorbanan mereka, perjuangan mereka, mereka menghantarkan kita sampai pada posisi kita yang saat ini. Apa posisi jemaah sekalian saat ini? Apakah posisi jemaah sekalian saat ini adalah sebagai seorang pemimpin? Apakah sebagai seorang kepala, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengusaha yang sukses, sebagai seorang pemilik perusahaan dan seterusnya? Itu semua posisi yang Anda miliki saat ini, itu semuanya adalah karena ada orang tua di sisi Anda. Maka tidakkah Anda ingin membalas segala kebaikan orang tua Anda walaupun hanya sedikit? Nah, kalau kita bisa membalas, kalau kita berusaha ingin membalasnya, maka salah satu caranya adalah dengan memberikan mereka mahkota di surga. Mahkota di surga, mahkota di surga itu kita bisa berikan kepada mereka jika kita menjadi para penghafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Nah, cukuplah dua hal ini yang menjadi alasan orang menghafal Al-Quran, alasan hamba Allah untuk bisa menghafal Al-Quran. Masih banyak alasan-alasan yang lain. Kenapa? Karena orang yang menghafal Al-Quran senantiasa diberikan keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa DMS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 6 interaksi kewajiban muslim-muslimah kepada Al-Quran. Yang pertama yaitu tasdiq,
meyakini Al-Quran, mengimaninya, semua ayat kita imani, kita yakini kebenarannya. Yang kedua tilawah, kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan target khatam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah tadabur, kita memahami, kita mengerti isi Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah tatbiq, kita mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah tabligh, kita sampaikan, kita ajarkan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah tahfiz, kita menghafal Al-Quranul Karim dengan beragam keutamaan yang Allah berikan kepada kita jika kita mampu menghafalnya. Bahkan walaupun beberapa ayat, apalagi ketika kita mampu menghafalnya sebanyak 6.234 ayat. Nah, demikian saja pemirsa DMS TV yang dimuliakan Allah. Semoga kajian kita hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berusaha, kita berproses, tidak langsung mungkin kita bisa melakukannya keenam-enamnya dengan proses yang cepat, tetapi yakinlah, bukankah Allah menilai hamba-hambanya yang terus berusaha. Maka mudah-mudahan proses yang kita laksanakan untuk mencoba mengamalkan yang 6 interaksi tadi itu menjadi salah satu usaha yang akan Allah nilai sebagai usaha kita dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang utamanya untuk nasihat, untuk taujih kepada diri saya pribadi, ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Allah mudahkan kepada kita semua untuk mencapai target-target kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, utamanya dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.